Ya, selain UMK Bekasi yang menuai protes dari kaum pekerja, UMP DKI yang hanya naik 5,6% juga mendapat penolakan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, menyatakan Partai Buruh dan Serikat Buruh akan menggugat Pengadilan Tata Usaha Negara dan menggelar unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta pekan depan. Lalu bagaimana sikap Pemprov DKI menghadapi penolakan ini? Sudah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi di Snarket Transgi Jakarta, Pak Andriansyah. Selamat malam Pak Andri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk kita semua. Pak Andri, ya. Sehat semua. Amin. Pak Andri, Pemprov DKI, kemudian unsur pengusaha, kemudian buruh, sudah jelas ini tidak satu suara. Buruh menuntut 13%, akhirnya kompromi di 10,55%. Kemudian begitu pula dengan para pengusaha yang menuntut lebih rendah lagi bahkan. Tanggapan Anda seperti apa? Jadi memang begini, Pak Taufik, bahwa dalam setiap kali kita melakukan sidang Dewan Pengupahan, ya setiap unsur yang melakukan sidang pengupahan itu memang belum pernah mencapai kata sepakat. Ya, jadi masing-masing unsur mengusulkan UMP yang akan ditetapkan tahun berikutnya. Seperti halnya juga tahun 2022 ini yang nanti akan ditetapkan untuk UMP 2023. Di mana unsur pengusaha yang awalnya satu suara, ya sekarang sudah dua suara, di mana unsur dari Apindo mengusulkan tetap menggunakan PP 36 tahun 2021, yaitu di angka 2,62%. Kan dari IN yang mengusulkan dengan menggunakan Permenaker ya nomor 11 tahun 2022 dengan mengambil alfanya 0,1 atau 10% dan kontribusi pekerja dalam pertumbuhan ekonomi. Ya, sedangkan untuk dari serikat ya mengusulkan di angka 10,55% dengan perhitungan inflasi ditambah dengan pertumbuhan ekonomi ya plus ya dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pemerintah ya menaikkan BBM ya sehingga dia mendapatkan angka 10,55%. Sedangkan kami ya dari unsur pemerintah karena memang ya sudah ada ketentuan yang merupakan saya bilang ini ketentuan jalan tengah ya di mana pada saat penerapan PP 36 tahun yang lalu ya banyak sekali penolakan dengan berbagai macam formulasinya. Memang ya peningkatan UMP-nya itu atau penetapan UMP-nya itu jauh di bawah inflasi. Nah ini juga ya kita sudah melakukan beberapa kali dialog dengan Depenas, dengan rekan-rekan Dewan Pengupahan Daerah seluruh Indonesia, sehingga kita ya memutuskan bahwa PP 36 memang sudah tidak layak lagi digunakan untuk penetapan UMP tahun 2023. Nah dari situlah akhirnya ya timbul diskusi-diskusi, pengkajian-pengkajian, ya akhirnya keluarlah Permenaker nomor 11 tahun 2022. Inilah yang menjadi pedoman kami dalam melaksanakan ya penetapan UMP tahun 2023 dengan kita mengusulkan ya 5,6% atau setara 4,9 juta untuk UMP DKI Jakarta tahun 2023. Ya, demikian. Tapi Pak Andri ini kan jauh sekali loh dari tuntutan para pekerja ini. Awalnya menuntut 13%, kemudian okelah kompromi menjadi 10,55%. Dan tadi Anda menyebutkan bahwa kenaikan ini jauh dari inflasi. Bukankah inflasi nasional ini saat ini mencapai 6,5%? Ini tidak menjadi pertimbangan untuk menaikkan persentase upah minimum Provinsi DKI Jakarta? Permasalahannya dalam Permen 11 tahun 2022 bahwa inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi dasar pengukuran ya penetapan UMP tahun berikutnya adalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah setempat. Ya, jadi inflasi dan pertumbuhan ekonomi ya yang
ada di DKI Jakarta yang sudah dirilis ya oleh BPS sesuai dengan permen juga itu tersebut mengatakan bahwa data yang digunakan untuk penghitungan upah minimum bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik, dalam hal ini BPS. Oleh karenanya, ya pertimbangan itulah yang kita jadikan patokan. Kalau permenakernya ya bunyinya ya mengambil inflasi tertinggi, ya mengambil data inflasi tertinggi atau pertumbuhan ekonomi yang tertinggi, sudah barang tentu ini menjadi pertimbangan kami, pasti kami akan mengambil ya angka yang tertinggi. Tetapi karena permenakernya sudah mengunci bahwa inflasi dan pertumbuhan ekonominya adalah ya inflasi pertumbuhan ekonomi provinsi atau daerah tempat, itulah yang menjadi pedoman kami. Ya. Tapi Pak Andri, UMP DKI ini bahkan lebih rendah loh dari tadi yang saya sudah sebutkan, UMK 3 kota dan kabupaten di Jawa Barat, ada Karawang, Kota Bekasi, dan juga Kabupaten Bekasi. Ini tidak akan ada kekhawatiran kalau para pekerja nantinya, ya sudah deh, saya akan bekerja di Bekasi saja atau di Karawang atau di Kabupaten Bekasi, sehingga akhirnya Jakarta kekurangan tenaga kerja. Atau ini mungkin salah satu cara juga untuk mengurangi tenaga kerja di Jakarta yang sudah terlalu penuh mungkin? Begini, ya. Memang UMP di DKI dengan UMP di daerah-daerah lain yaitu sangat berbeda, ya. Nah, inilah sebenarnya yang selalu saya atau kami dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyuarakan agar ada perbedaan dalam penerapan peraturan yang diterapkan dalam suatu daerah. Nah, kalau Pemprov DKI itu begitu UMP dia final, tidak ada UMK. Nah, tetapi di daerah lain, begitu ada UMP, dia masih ada UMK. Jadi dia lonjakannya bisa 2 kali gitu. Kemungkinan kalau seumpamanya nanti nih ya menurut saya nanti kita IKN sudah tidak ada dan kita ada di sini ada pemerintah kabupaten atau kota, mungkin akan lebih tinggi. Kenapa? Karena lonjakan UMP-nya jauh di atas Jawa Barat. Kan tadi Mas Taufik sudah jelaskan bahwa Jawa Barat ya lonjakannya hanya 2, sekian, kita 4,6. Kalau kita ada UMK, ada upah minimum kabupaten atau wali kota, itu pasti akan lebih jauh. Itu yang pertama. Jadi dia 2 kali Pak, dia menetapkan UMP tanggal 28 sama tanggal 7. Kalau kita menetapkannya hanya sekali, pada saat tanggal 28 udah hasil final. Nah, tetapi Pemprov DKI sangat peduli terhadap kesejahteraan pekerja. Kenapa? Jadi memang kalau UMP itu udah sifatnya mengikat, ya, karena formulasinya, ketentuannya, data-datanya itu sudah dari pemerintah pusat. Jadi pemerintah daerah hanya menjalankan saja apa yang menjadi ketentuan. Nah, tetapi ada kebijakan yang bisa kita ambil dalam hal ini pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, yaitu dengan kita mengeluarkan kartu pekerja Jakarta. Nah, ini perlu saya sampaikan. Nah, kalau UMP itu hanya untuk pekerja 1 sampai 12 bulan atau 1 tahun ke bawah, tetapi kartu pekerja yang kita tawarkan atau kita gulirkan kepada pekerja itu kepada pekerja yang mempunyai ya penghasilan UMP plus 15%. Dan dia mendapatkan subsidi pangan. Nah, subsidi pangan ini kalau dikalkulasikan itu bisa di angka 11,4%, Pak. Jadi gitu loh. Jadi biar bisa kita melihat suatu permasalahan secara utuh. Jadi memang kalau UMP kita kalau keluar dari Permenaker 11 tahun 2022, ya nanti akhirnya Pak Gubernur bisa kena sanksi, ya karena dia tidak taat terhadap aturan. Nah, tetapi ada ya program-program, formulasi-formulasi yang bisa kita tawarkan, yang bisa kita gulirkan untuk para pekerja yang saya katakan tadi, kartu pekerja Jakarta. Ya, nah seperti itu, Pak Taufik. Tapi ya, juga gimana? Di samping kartu pekerja Jakarta, semua pekerja yang mempunyai penghasilan UMP plus 15%. Tahun lalu UMP plus 10%. Sekarang UMP plus ya 15%.
Jadi selama pekerja itu penghasilannya UMP plus 15%, itu mendapatkan kartu pekerja. Jadi tidak dihitung lamanya di bekerja. Ya, 1 tahun ke bawah enggak, tetapi siapapun, kapanpun. Nah, seperti itu. Tapi itu sudah ada, berarti itu sudah ada di jaminan ya bahwa akan ada UMP plus 15% untuk DKI Jakarta. Dan insya Allah pasti. Kenapa? Karena itu kan sudah berjalan dari tahun kemarin. Ya. Tahun kemarin ya kita terapkan untuk UMP plus 10%. Sudah ada sekitar terdapat hampir 44.000 pekerja yang mendaftarkan ya untuk mendapatkan kartu pekerja Jakarta. Nah, sekarang ya mengingat ya formulasinya ya memang boleh dianggap belum memenuhi hidup layak, makanya kita menelurkan kembali program kartu pekerja, dinaikkan lagi nih. Supaya apa? Supaya cakupannya itu lebih luas lagi. Ya, itu satu. Yang kedua, ya para pekerja ya yang mempunyai penghasilan UMP plus 15%, dia juga akan diikut sertakan sebagai KJP, Kartu Jakarta Pintar. Jadi, kalau ya pekerja itu mempunyai anak SD, dia mendapatkan ya bantuan sebesar 250.000 per bulan. Kalau ya pekerja itu anaknya SMP, dia mendapatkan 300.000 per bulan. Kalau anaknya itu SMA, ya itu mendapatkan 400.000 per bulan. Kalau SMK itu mendapatkan 450.000 per bulan. Bayangkan subsidi yang diberikan oleh pemerintah DKI sudah sedemikian banyak. Jadi kalau dikonversi secara keseluruhan, ya insya Allah Pemprov DKI masih yang tertinggi dalam memberikan jaminan kesejahteraan kepada pekerja. Demikian. Ya, tertinggi dalam menjamin kesejahteraan pekerja, tapi kebutuhan pun makin hari makin banyak nih Pak Andri. Apakah tidak ada perhitungan, saya tidak tahu secara detailnya penghitungan untuk menentukan UMP ini, tapi jika dilihat ini sudah 2 tahun kita menghadapi pandemi, kemudian tahun depan berkali-kali pemerintah mengatakan bahwa kita harus bersiap untuk menghadapi resesi dan keadaan ekonomi global juga semakin gelap. Nah, apakah kebutuhan hidup layak juga tentunya para buruh sudah berubah? Apakah ini tidak menjadi pertimbangan untuk tetap agak menaikkan persentase upah minimum Provinsi DKI Jakarta? Jadi begini, dari awal saya sudah sampaikan bahwa penetapan UMP itu sudah ada ya, ketentuan formulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Makanya kami, Dewan Pengupahan Daerah, selalu memberikan masukan, selalu berdialog dengan Dewan Pengupahan Nasional untuk mengkaji ya lebih dalam lagi terkait masalah KHL. Kehidupan hidup layak, ya terutama untuk kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, ya Semarang, Ujung Pandang, dia mempunyai fleksibilitas untuk menetapkan UMP-nya sendiri. Jadi tidak dikunci, kan saya katakan tadi. Tetapi kita juga harus positive thinking dengan adanya Permenaker 11 tahun 2022. Ini adalah jalan tengah. Ya jalan tengah agar apa? Agar ya penetapan UMP tidak menggunakan PP 36, di mana kalau kita menggunakan PP 36 selalu di bawah inflasi. Nah, ini inflasi plus ya pertumbuhan ekonomi ditambah dengan alfa yang tadi saya katakan tadi, ya tadi sudah ada dijelaskan seperti itu. Nah, ini jalan tengah. Jalan tengah kenapa? Ya mungkin ya sebenarnya kan pertanyaan Pak Taufik ini harusnya ditujukan kepada pemerintah pusat. Ya, kita juga sudah menginginkan agar pemerintah Provinsi DKI Jakarta diberikan fleksibilitas. Jadi ada ruang diskusi yang bisa kita dialogkan dengan berbagai macam unsur sehingga kita mendapatkan ya formulasi yang tepat untuk ya UMP yang ada di DKI Jakarta. Jadi pertanyaan Pak Taufik itu juga pertanyaan saya yang selalu saya sampaikan. Tetapi melihat situasi kondisi yang saat ini telah terjadi, saya menganggap bahwa apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat ini adalah jalan tengah untuk ya meningkatkan daya beli, untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja ya dengan tetap memperhatikan kelangsungan berusaha. Jadi memang pemerintah ini memang harus betul-betul ada di tengah ya. Karena apa? Karena setiap tahun kapanpun percaya deh
ya percaya sama saya, karena saya sudah melihat apa kronologis dari pertumbuhan ekonomi yang tadi disampaikan dari presiden yang satu dengan presiden yang lain, itu memang tidak bisa dipukul rata itu perbandingannya, karena antara presiden yang satu dengan presiden yang lain itu mempunyai ketentuan-ketentuan yang berbeda. Kalau saya selalu katakan bahwa di situ ada 3 klaster. Klaster pertama yaitu klaster di mana belum diberlakukannya PP 78. Ya, klaster kedua diberlakukannya PP 78. Klaster ketiga diberlakukannya PP 36. Nah, ini klaster yang keempat nih dengan tidak menggunakan PP 36 ya, dengan masih mencari formulasi yang tepat ya untuk penetapan UMP tahun berikutnya. Nah, kami dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta selalu ya mengusulkan agar pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai keleluasaan dalam menetapkan UMP. Makanya yang saya katakan tadi, tatkala pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bisa beranjak dari ketentuan yang berlaku dalam hal ini penetapan UMP-nya, makanya di sini ada intervensi pemerintah, hadir pemerintah dengan menghadirkan Kartu Pekerja Jakarta. Ya, baik. Terakhir nih Pak Andri, tahun lalu tadi kan Anda sebutkan bahwa Provinsi DKI Jakarta sudah meminta keleluasaan dari pemerintah pusat untuk menentukan UMP-nya. Nah, tahun lalu Gubernur Anies juga sempat mengeluarkan keputusan gubernur terkait penambahan UMP karena dinilai perhitungan pemerintah pusat ini tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup layak warganya. Walaupun pada akhirnya pada bulan Juli lalu ditolak juga permohonan itu. Tapi apakah itu mungkin dilakukan jika buruh minggu depan tetap melakukan penolakan dan demonstrasi? Nah, begini ya. Singkat saja Pak Andri. Ini sekali lagi, ini mungkin pendapat saya pribadi ya Pak Taufik ya, pendapat saya pribadi. Mungkin itu kebijakan yang tahun kemarin, ini kan yang menjawab pertanyaan yang sebelum yang tadi. Ya, dijawab kami kalau dipaksakan dengan PP 36 tahun kemarin, itu sangat tidak mungkin. Karena ya penetapan UMP tahun 2021 untuk tahun 2022 itu jauh di bawah inflasi, yaitu 0,8%. Sedangkan inflasinya kalau tidak salah waktu itu sekitar 1,6 atau 1,6 something. Nah, itu kan makanya kita memberanikan diri ya mengusulkan ya dengan menetapkan penetapan UMP tahun 2022 dengan keluar dari PP 36. Nah, berkacamata dengan hal tersebut, inilah yang mendapatkan respon positif. Ini kan bagus. Pemerintah pusat ya sudah memberikan kebijakan bahwa iya ya ternyata benar nih ya apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI dulu dengan tidak menggunakan PP 36, akhirnya keluarlah Permenaker 11 tahun 2022. Nah, ini harus kita mau tidak mau ya suka atau tidak suka ya harus kita laksanakan. Kita lihat nanti ke depannya, kan nanti kan kita dikasih waktu tuh ya dengan judicial review-nya tuh ya kan. Masih 2 tahun, berarti kan tahun 2023 nih. Nah, nanti tahun 2023 untuk penetapan UMP tahun 2024, ya disitulah nanti peran kita, pemerintah daerah, Dewan Pengupahan Daerah, termasuk unsur dari pengusaha dan unsur dari serikat, itu sama-sama memberikan rumusan yang tepat ke depannya seperti apa. Sehingga ini bisa menjadi ketentuan yang memang bisa diterima oleh semua pihak. Demikian. Ya, baik. Terima kasih Pak Andriansyah atas waktunya bersama CNN Indonesia Prime News malam hari ini, Kepala Disnaker Transgi DKI Jakarta. Terima kasih, salam sehat selalu. Terima kasih, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.